Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan hari ini cabai saya berusia 35 hari setelah tanam. Seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, saya baru saja melakukan penyepraian yang ke-10. Untuk kondisi cabai saya seperti ini. Ini ya. Ini rata-rata tuh baru seperti ini ya, untuk 35 hari setelah tanam baru pecah cabang yang pertama, angkatan mau yang kedua. Dan ya ada sebagian besar sih yang sudah sudah melebihi ini, lebih bagus dari ini. Ada contoh-contoh ini juga. Tapi yang lebih kecil atau lebih pendek dari ini malah belum pecah cabang juga ada, karena memang tersendat oleh bercak daun disit ya pas awal-awal tanam seperti itu. Dan bersebelahan dengan cabai tua itu. Oke. Yang ingin saya tekankan pada video kali ini adalah ketika kalian melakukan penyepraian atau memilih obat untuk melakukan penyepraian, hendaklah kalian mengetahui sasarannya ya. Jangan sampai kita melakukan penyepraian tapi udah salah sasaran, salah obat pula, salah dosis pula. Itu yang bikin kacau ya. Dan untuk kali ini saya akan memberikan pengalaman saya sedikit. Semisal tanaman cabai kalian itu disenggol seperti ini, tuh ada kutu putihnya tadi. Kalau di kamera nggak kelihatan ya, ada kutu-kutu putih yang bubar itu banyak. Itu menandakan tanaman cabai Anda itu dihinggapi kutu kebul. Dan kalau dihinggapi kutu kebul itu, semisal sampai kutu kebul itu memakan atau mengganggu tanaman cabai kita, maka tanaman cabai kita akan mengalami keriting daun atau bahkan yang lebih parah itu virus Gemini. Nah, kalau misal kayak ginian ya, nah tuh kelihatan nggak? Memang ini kutu kebul di taman cabai saya itu banyak karena bersebelahan dengan timun ya. Di mana timun itu biasanya timun dan terong itu sarangnya kutu kebul, tapi ya nggak masalah, yang penting kita rawat aja. Selama perawatan rutin, insya Allah ya, tanaman cabai kita ya tetap bisa tumbuh normal ya, seperti itu ya. Dan untuk tunas-tunasnya seperti ini, banyak banget tunas-tunasnya. Ini akan saya pelihara semua. Saya nggak biasa melakukan potong pucuk, saya tunas dipelihara semua, nanti biar rimbun sekalian ya. Oke. Dan semisal tanaman cabai kalian ya, ini contoh tanaman cabai saya. Nih, itu keriting kayak gini, ini disebabkan oleh tungau. Jadi kalau semisal keriting kayak gini, ya obatnya ya yang sasarannya untuk tungau. Nah, kalau diginiin kebul seperti itu ya, banyak kutu-kutu bubar, itu ya kutu kebul, obatnya ya sesuai dengan sasarannya, yaitu kutu kebul. Soalnya kalau semisal kita namanya kutu kebul tapi obatnya cuma pakai merek itu aja, takutnya nanti selain menyebabkan resistensi hama atau kekebalan hama, tapi takutnya juga nanti obatnya enggak sesuai dengan dengan sasarannya, seperti itu ya. Jadi nanti akan saya kasih tahu obat atau bahan aktif yang ampuh atau saya rekomendasikan untuk mengatasi kutu kebul pada pengoplosan obat nanti. Sekarang kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi pertama ketika saya upload video. Jangan lupa juga like jika kalian menyukai video ini. Kita langsung ke amunisi yang tadi saya gunakan. Untuk penyepraian yang ke-10, pupuk daun yang saya gunakan adalah, saya akan menggunakan Gandasil D ya, karena kemarin saya menggunakan Ultradap. Jadi sekarang saya menggunakan Gandasil D, sistem perollingan ya. Karena saya anggap itu tanaman saya itu belum memasuki fase generatif. Untuk penjelasan Gandasil D sudah sering kali saya jelaskan ya. Untuk kandungannya itu nitrogen, fosfat, kalium, NPK lengkap atau unsur hara makro,
dan juga ada unsur hara mikro. Ya, untuk prosentasenya bisa kalian baca sendiri di balik bungkusnya. Dan untuk dosisnya, saya biasa sering menggunakan 2 sendok makan. 1, 2. Ini adalah salah satu merek bubuk daun yang paling saya rekomendasikan untuk tanaman cabai, karena ini bubuk daun itu diproduksi sudah lama dan masih bertahan sampai sekarang. Biasanya kalau sesuatu yang diproduksi sudah lama dan masih bertahan sampai sekarang itu menandakan kualitasnya memang bagus ya, dan banyak orang yang menyukainya. Oke, dan untuk sekarang untuk fungisidanya juga seperti biasa antrakol. Kenapa saya setiap penyebaran selalu menggunakan fungisida? Karena yang namanya tanaman jamur itu kita nggak tahu kapan datangnya. Kita hanya bisa mengetahui ketika tanaman kita sudah terserang. Jadi sebelum terserang, lebih baik kita mencegahnya ya. Dan salah satu pencegahan obat yang paling recommended itu adalah dengan bahan aktif Preowinep maupun Mancozeb dan Chlorothalonil. Itu menurut saya. Jadi saya sekarang menggunakan bahan aktif Preowinep dengan merek dagangnya Antrakol. Ini di dalam kandungannya, kalau Antrakol itu ada zincnya. Dan sebenarnya ini fungisida yang bersifat protektif. Ini ada keterangannya bersifat protektif, yang artinya kalau protektif itu hanya untuk melakukan pencegahan. Namun kalau tanaman masih kecil, itu untuk melakukan penyembuhan di bercak daun ini masih sanggup ya. Tapi kalau untuk katakanlah penyakit pada patek, pada antraknos, busuk batang, busuk ranting, ini antrakol sudah nggak sanggup ya. Dan untuk dosisnya seperti biasa 2 sendok makan ya. 1, 2. Jadi mama jeneng kono lah, harus ada obat. Dan untuk yang terakhir insektisida. Untuk insektisida, karena seperti yang saya jelaskan tadi, di mana kita hendaknya melakukan pengobatan, memilih jenis obat itu sesuai dengan hama sasarannya. Dan untuk sekarang ini yang saya tuju adalah penyemprotan pupuk kutu putih ya, atau kutu kebul. Itu dengan ciri-cirinya itu yang seperti kupu-kupu namun kecil-kecil banget itu ya, yang biasa terbang di dalam cabai kita ya. Nah, karena cabai saya itu bersebelahan dengan cabai tua, dengan timun juga, jadi populasi kutu kebul itu cenderung meningkat ya, karena di tanaman yang sudah tua atau tanaman-tanaman timun itu merupakan sarangnya kutu kebul. Jadi saya akan mengatasinya ya. Dan untuk obat yang saya gunakan atau insektisida yang saya gunakan untuk mengatasi kutu kebul yaitu dengan bahan aktif imidacloprid. Imidacloprid ini ya perlu Anda tekankan dalam melakukan penyemprotan pestisida atau pemilihan pestisida. Kalian cari yang bahan aktifnya ya. Yang kalian tuju itu bahan aktifnya. Karena untuk merek dagang itu enggak semuanya atau enggak selalu di sini itu ada, di tempat kalian ada. Jadi dengan bahan aktif imidacloprid kebetulan saya sekarang menggunakan Top Door. Kalau biasanya saya enggak menggunakan Top Door tapi menggunakan Winder. Maka dari itu perlu Anda tekankan bahan aktifnya ya. Oke, dan untuk dosisnya seperti biasa 1 sendok makan. Ini kemasan baru jadi belum dibuka ya. Satu sendok makan. Oke, jadi kesimpulannya pada penyemprotan kali ini saya akan menanggulangi kutu kebul, mengatasi kutu kebul, mencegah
penyakit yang disebabkan oleh jamur dan memberi nutrisi ya. Nutrisinya masih saya anggap nutrisi fase vegetatif, belum masuk fase generatif ya. Dan yang terakhir jangan lupakan perekat. Masukkan ke dalam tangki, kita bisa melakukan penyemprotan.